Tuhan Yesus dahsyat, saudara ya. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa kasih setia Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Bersiaplah ya. Buka kitabnya saudara di 1 Samuel ayat pasal 1 ya. 1 Samuel pasal 1. Kita akan belajar bagaimana Tuhan buka jalan buat seorang Hana. Kita semua tahu ya, Hana adalah orang yang memiliki hatinya Tuhan. Dia sangat humble, dia orang yang sabar, dia satu wanita yang menanti-nantikan Tuhan. Kita akan lihat ini ya. Buka kitabnya ya, 1 Samuel pasal 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yus bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Persoalannya ada di sini. Hana tidak mempunyai anak. Ya, ini persoalannya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan, saudara. Kata kunci. Jika tahun ini, tahun 2025, Tuhan hendak membuat jalan yang baru bagi kita semua. Dan Tuhan katakan, bersiaplah. Kata kunci yang pertama adalah sujud menyembah dan mempersembahkan korban bakaran. Ini bicara tentang apa? Sujud menyembah itu bicara tentang kerendahan hati. Apa kualitas hidup kita sekarang ini? Sujud menyembah, namanya sujud. Itu kan berarti ditaruh dengkul kita itu sampai ke tanah toh. Sujud seperti saudara kita yang muslim berdoa itu loh. Sujud. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sombong. Yang angkuh. Yang tidak tahu sopan santun. Mari berubah. Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Sujud menyembah. Tidak cuma sujud menyembah. Tapi membawa korban bakaran. Kalau tadi sujud menyembah bicara tentang kerendahan hati. Yang kedua, membawa korban bakaran. Jangan datang kepada Tuhan hanya teriak-teriak. Datang kepada Tuhan harus membawa korban. Apakah korban bakaran itu? Pagi-pagi engkau bangun, muji nyembah Tuhan. Engkau lagi sakit, harus istirahat, tetap muji nyembah Tuhan. Lututmu sakit, tetap nyembah Tuhan. Badanmu lagi tidak enak, tetap nyembah Tuhan. Tekananmu besar, tetap nyembah Tuhan. Itu korban. Pagi-pagi engkau harus pergi meeting, tapi engkau mempersiapkan diri dulu dengan memuliakan Tuhan, itu korban. Engkau nggak punya duit, engkau nggak punya apa-apa, tapi engkau harus menolong orang, itu korban. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, apalagi dengan mulut teriak-teriak kecewa, marah, pengennya ditolong. No. Miliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi kalau tahun ini, tahun 2025, setiap daripada kita mengerti isi hati Tuhan, Tuhan lagi buka jalan baru. Makanya mindsetnya benerin dulu. Kalau kita bicara tentang Tuhan buka jalan baru, jangan cepat-cepat yes amin. Ini bukan tentang mujizat pemulihan duit, bukan tentang mujizat pemulihan keuangan, bukan mujizat pemulihan kesehatan, bukan melulu itu. Itu nanti. Itu reward.
buka jalan itu artinya banyak sekali yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Tapi Tuhan melihat kualitas terlebih dahulu. Elkana memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dikatakan begini, ia sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi pegang kuat kunci ini. Tiap hari lakukan dengan konsisten. Jangan karena punya masalah baru datang kepada Tuhan. Percayalah saudara, nanti Anda jatuh lagi, bangkitnya akan susah. Buat diri konsisten untuk memuji Tuhan. Buat diri konsisten belajar firman Tuhan. Saya beberapa hari ini suka duduk bersama-sama dengan teman-teman begitu ya. Dengan adik-adik rohani saya. Saya bilang waktunya kerja-kerja, waktunya dengan teman-teman, tapi waktunya kita duduk merenungkan firman Tuhan. Ayo kumpul sama-sama. Jangan habiskan waktu, anak-anak muda dengarkan baik. Jangan habiskan waktu hidupmu hanya untuk kesenangan pribadimu. Kamu akan menjadi orang yang sangat tidak bisa berubah. Hati-hati anak-anak muda hari-hari ini nih, mengejar dunia. Pengennya senang-senang, happy-happy, gak mau memperlengkapkan diri. Sujud menyembah, membawa korban. Bayar harga, jangan tidak bayar harga. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, gak ada uang bu, gak ada beras sama sekali bu, gak punya apa-apa bu, bayar harga. Saya bisa ngomong begini karena yang ngalami. Jangankan kok makan saudara. Hal yang lebih daripada itu aja saya pernah ngalami gak punya. Makanya sekarang saya bisa katakan bayar harga. Mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak. Fokusnya mesti benar ya. Lalu begini, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan. Kalau kita membawa api Tuhan di dalam rumah, orang rumah akan lihat kita. Anak-anak Eli jadi imam. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita muji nyembah Tuhan apa tidak? Anak-anak kita hidupnya takut akan Tuhan apa tidak? Apakah kita bisa menjadi contoh bagi mbak yang di rumah kita? Mbak yang jadi asisten rumah tangga kita. Kita jadi contoh enggak? Kita membuat orang di dalam rumah kita ini bertobat atau tidak? Perilaku kehidupan kita dicontoh orang atau tidak? Kalau Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, Tuhan membutuhkan kepercayaan kita, saudara. Kita bisa dipercaya enggak sama Tuhan? Makanya pikirannya jangan mujizat. Perhatikan cara hidup. Apakah sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan tiap-tiap hari? Hasilnya apa kalau sudah doa? Apakah keluarga kita ada yang bertobat? Adakah keluarga kita yang mengikuti kita? Anak-anak kita jadi hidupnya takut akan Tuhan apa tidak? Semua dilihat dari keluarga kita terlebih dahulu. Jangan hanya gampang klaim, saya sudah doa, sudah berpuasa, sudah melayani. Pertanyaan saya adalah, buahnya apa? Semua harus ada buah. Karena Tuhan memberkati kita tuh memang karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Itu udah pasti. Tuhan mengasihi semua orang, itu sudah pasti. Tetapi, untuk dipercaya sama Tuhan, dibutuhkan apa? Perilaku kehidupan kita benar apa belum? Untuk membuka jalan yang baru itu, Tuhan pengen lihat kita. Ya? Dan pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Persoalannya adalah
Tuhan menutup kandungan Hana. Apa yang menjadi persoalan hidup kita? Pintu semua tertutup. Tuhan hendak membuat jalan yang baru justru pada saat semua pintu tertutup. Pada saat kita ditaruh di padang gurun. Pada saat kita harus naik ke gunungnya Tuhan. Pada saat kita harus turun ke lembah. Pada saat kita ditanam Tuhan. Pada saat kita nggak bisa apa-apa, Tuhan buat jalan. Makanya mengerti isi hati Tuhan. Masing-masing daripada kita harus kenal bagaimana cara kerjanya Tuhan. Makanya seringkali saya mengajarkan kepada Anda semua, doamu jangan umum. Kalau doamu umum, telingamu nggak akan tajam mendengar suara Tuhan. Ketahuilah saudara, bahwa sesungguhnya kepekaan telinga kita ini justru teruji pada saat apa? Kita ditanam, kita di lembah, kita naik gunung, tidak bisa apa-apa, kepekaan telinga kita sedang diuji Tuhan. Kalau Tuhan hendak membuat jalan yang baru, artinya Anda dan saya akan banyak belajar hari-hari ini. Jadi kalau semua pintu tertutup, Tuhan lagi minta kita belajar. Tuhan izinkan semuanya tertutup, saudara. Supaya kita mengerti isi hati Tuhan, supaya kita banyak belajar. Tadi kan dikatakan begini, Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada istrinya dan anak-anaknya. Ini bicara tentang apa? Api Tuhan yang kita bawa, kita itu kan suka doa, muji nyembah Tuhan gitu ya. Waktu di gereja kita melayani, kita dapat pengurapan. Pengurapan itu, api Tuhan itu jangan dipegang sendiri. Bawa itu dalam keluarga kita terlebih dahulu. Buat rumah kita atmosfernya adalah atmosfer surga. Bu, tapi pasangan saya itu ribut melulu, Bu. Ora apa-apa, biarkan saja. Kalau di rumah banyak keributan, entah itu pasanganmu, entah kau tinggal dengan mertua, atau dengan saudara yang lainnya, di rumah banyak keributan, engkau harus membawa api Tuhan itu ke dalam rumah. Siapa bilang nggak bisa berubah? Bisa berubah. Saya mengalami banyak sekali pengalaman berjalan bersama Tuhan, bagaimana mengubah atmosfer dalam keluarga. Nggak cuma ribut di keluarga saya dulu. Okultismenya tinggi. Main ini, main judi lah, apa. Berantakan semua di keluarga saya. Makanya saya bilang, api Tuhan harus kau bawa dalam keluargamu. Justru Tuhan akan buka jalan di tengah-tengah apa toh? Goncangan. Ini persoalan pertamanya apa? Hana, Tuhan telah menutup kandungan Hana. Gak apa-apa saudara. Kalau kita lagi diizinkan Tuhan gak bisa apa-apa. Logikanya, ini kalau kita mikir logika, namanya kandungan ditutup itu kan sama dengan mandul toh. Kalau secara medis dokter menyebutkan bahwa maaf ibu, bapak, istri bapak mandul, ibu mandul, nggak bisa melahirkan. Logikanya nggak bisa. Tapi kita belajar tentang perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan untuk membuka kandungan, Tuhan buka jalan. Makanya pegangannya Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana Tuhan hendak membuka jalan? Yang kedua adalah Tuhan menutup semua pintu. Jadi jangan berteriak-teriak, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, ninggalin Tuhan. Engkau nggak akan tahu bahwa Tuhan mau buka jalan. Engkau tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan hendak mengubah keluargamu, Tuhan hendak memberkati keluargamu, tapi dimulai dari dirimu sendiri. Diubahkan Tuhan, banyak belajar, karaktermu terbentuk melalui apa? Tekanan demi tekanan. Kita dulu yang harus memulainya. Jangan minta apa-apa sama Tuhan, nanti dulu.
ubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Nggak terjadi mujizat, biarkan saja. Saya belajar di fase ini, saudara. Saya berani ngomong di hadapan Tuhan. Kalaupun Tuhan, mujizat tidak terjadi dalam hidup saya, yang penting saya jalan bareng sama Tuhan. Kalaupun kesembuhan tidak terjadi pada saya akan berjalan bersama Engkau, Tuhan. Miliki level di titik ini. Paksakan dirimu nggak berteriak, apalagi marah-marah sama Tuhan. Kualitasmu turun kalau kayak gitu. Jadi, percayalah. Anda lagi diajar sama Tuhan. Wow. Pagi hari ini saya sangat excited sekali, saudara. Beberapa minggu ini ya, saudara ya. Wow. Hadirat Tuhan luar biasa dahsyat. Dari sejak pencurahan Roh Kudus 8 Juni kemarin itu ya, sampai hari ini tiap kali doa, pujian penyembahan, wow, on fire sekali. Anda merasakan tidak? Anda harus merasakan itu. Hari-hari ini justru Tuhan sedang menampakkan dirinya. Makanya waktu engkau doa, muji nyembah Tuhan rasanya excited banget. Rasanya hatimu tuh pengen melompat ke girangan. Dan itu saya lakukan. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada Planet Shakers sedang datang ke Indonesia ya. Mereka mengadakan doa, pujian penyembahan di SICC. Saya bersama teman-teman datang. Kebetulan saya tidak panitia. Saya itu diberkati luar biasa sekali. Mulai dari tiket, hotel, transport, makan. Saya itu nggak bayar sama sekali, saudara. Teman-teman saya beli tiket sampai mereka harus berebutan tiket, mereka cari hotel dan sebagainya. Saya itu betul-betul nggak cari apa-apa. Saya pelayanan seperti biasa gitu ya. Tiba-tiba saya ditelepon, Kak, saya mau memberkati kakak dengan ini. Wah, tahu-tahu saudara, di bulan Mei, pertengahan Mei gitu, saya sudah dibelikan tiket beserta dengan hotelnya. Tuhan tidak cuma memberkati itu. Di sepanjang itu ibadah, hadirat Tuhan luar biasa, dahsyat banget. Saya nggak terlalu ngerti lagu-lagunya. Tapi liriknya itu hidup sekali. Makanya bawa korban di hadapan Tuhan. Waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, bawalah korban persembahan. Korban persembahan kita apa? Kecintaan kita kepada Tuhan. Gak peduli apapun keadaan kita, tetap nyembah Tuhan. Dikala engkau sedang tidak baik-baik saja, engkau nyembah dan memuliakan Tuhan. Dikala semua pintu tertutup, engkau terus mendesak masuk untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Itu namanya korban. Jangan pernah datang kepada Tuhan hanya sekedar minta. Anda pengemis kalau kayak begitu. Justru datang kepada Tuhan, bawa korban. Ada yang kau bawa di hadapan Tuhan. Jangan dengan tangan kosong. Sebab ketika engkau datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, maaf sekali, Anda peminta-minta. Nggak berguna. Pohon ara yang mesti ditebang. Kayak begini nggak berguna. Datang bawa api Tuhan. Datang untuk mengambil api Tuhan. Datang untuk memuji Tuhan. Saya bangga melihat adik-adik rohani saya datang ke SICC jauh-jauh. Mereka beli tiket, mereka harus sewa hotel, mereka jalan kaki, mereka ngantri panjang-panjang. Untuk apa toh? Bawa korban. Gak cuma itu, hari Sabtunya kami ada doa pengerja, ya, di SICC juga masih dilayani oleh Planet Shakers. Hari Minggunya di gereja kami masih dilayani juga. Apa nggak paket lengkap kayak gitu? Maksudnya apa? Waktu kita datang kepada Tuhan, hatimu akan dipenuhi dengan kasih.
Wow. Kalau saya mau jujur kepada saudara, saya sedang tidak baik-baik saja, saudara. Saya lagi banyak tekanan. Saya lagi penuh dengan persoalan yang luar biasa dahsyatnya. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lagi melihat Hana. Makanya waktu nyembah Tuhan, jangan kau pikirkan tentang persoalan hidupmu. Tetapi waktu engkau datang kepada Tuhan, sebab karena kecintaan kita kepada Tuhan. Cinta sama Tuhan. Makanya saya katakan sampai saya post di Instagram saya katakan, Tuhan kau dahsyat banget. I wanna say thank you to God. Karena Tuhan gak cuma buat saya gratis, tapi melebihi dari semuanya itu. Seperti orang makan yang dipuaskan sama Tuhan. Seperti orang yang haus dilegakan sama Tuhan. Itu loh kayak gitu saudara. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kayak begitu. Saya berdoa, Anda mengalami yang sama. Amin. Ya, cara nyembah kita berbeda. Cara doa kita berbeda. Lihat bagaimana Tuhan buka jalan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Terkadang Tuhan buka jalan melalui apa? Gesekan. Gesekan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman kerja, dengan teman pelayanan. Gesekan di mana-mana. Tuhan hendak buka jalan yang baru. Makanya kalau lagi ada gesekan, jangan jadikan itu gosip. Kalau ada gesekan, jangan jadikan itu menjadi persoalan utama. Sebab Tuhan hendak mengajar kita, Tuhan hendak buka pintu. Biarkan saja kita dihina sama orang. Orang mau memperlakukan kita seperti apapun, biarkan saja. Saya melayani Tuhan sudah lama, saudara. Dari sejak saya SMA, saya sudah melayani Tuhan sampai sekarang. Sampai setua ini saya masih pelayanan. Doa saya, sampai saya menutup mata, saya tetap melayani Tuhan. Sepanjang saya melayani Tuhan, gak ada yang namanya gak ada gesekan. Selalu ada gesekan. Bahkan gesekan itu ada justru dengan apa? Orang-orang yang di dekat saya. Gesekan itu membentuk karakter. Gesekan itu mengubah cara kita hidup. Anda bisa lihat sendiri. Saya ini kurang keras apa? Tapi kalau ada gesekan, Tuhan selalu nyuruhnya apa? Diam. Diam, gak usah bales, doakan. Rasa-rasanya pengen membela diri. Ora iso, alias gak bisa. Karena apa? Standar, saudara. Tuhan taruh saya standar cukup tinggi. Kalau mengenai perubahan karakter. Makanya kalau ada gesekan, biasanya saya diam, saudara. Saya diam, saya menyingkir di tempat yang tersembunyi, memuliakan Tuhan lebih banyak. Pernah juga mau di-grounded, pernah difitnah ini itu, pernah dikeluarkan, dan lain sebagainya. Tuhan katakan, diam, Kathy, diam. Saya nggak tahu kalau Tuhan mempersiapkan saya untuk mempromosikan saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Tuhan hendak menaruh saya di tempat yang baru, untuk posisi yang baru, saya juga tidak tahu. Makanya manut, kalau disuruh Tuhan manut. Waktu diproses, itu adalah waktu yang tepat, Tuhan buka pintu. Memang nggak enak waktu diproses. Memang nggak enak. Semuanya nggak ada jalan. Tapi ada tapinya, saudara. Ya, ada tapinya. Kalau di dalam Tuhan, jangan sampai engkau nggak bisa tidur, nggak doyan makan, nggak mau apa-apa, kelemahan tubuh. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita yang salah. Karena waktu dalam tekanan, kita tetap sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan ngajarin saya seperti itu. Kalau dulu tuh kan ada persoalan sebentar aja, banyak pikiran gitu, nggak bisa tidur. Mau makan jadi nggak nikmat, gitu kan. Pada umumnya manusia gitu kan.
Kalau di dalam Tuhan enggak kayak gitu, saudara. Mau tekanannya sebesar apapun, tidur ya tidur aja. Makan ya makan aja, ya saya tetap lahap. Oh, saya itu suka makan. Tidur ya tidur aja. Tuhan mengajarkan bagaimana kelemahan tubuh tidak ada pada kita. Makanya waktu Tuhan buka pintu, banyak-banyaklah belajar di situ. Jadi kalau sampai harus minum obat supaya bisa tidur, salah berarti. Kalau sampai uring-uringan, emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, berarti ada yang salah. Harus dirubah. Ya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Lihat, dari tahun ke tahun, Hana ngalami suatu persoalan dari tahun ke tahun. Berarti sedikit atau lama? Lama toh. Makanya kalau lagi diproses sama Tuhan, Tuhan enggak kuat. Baru mulai doa aja udah bilang enggak kuat. Doa juga belum benar. Cara nyembahnya belum benar. Cara doanya belum benar. Udah teriak enggak kuat. Hana ngalami dari tahun ke tahun. Lihat, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan. Katanya udah bertobat, Bu. Udah bertobat, udah muji nyembah Tuhan, kok persoalannya makin gede. Loh, memangnya ada jaminan kalau datang kepada Tuhan terus kita nggak punya masalah? Kan Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Tuhan katakan apa kepada Yosua? Waktu Yosua dikasih posisi baru. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali ngomongnya. Kalau dalam firman Tuhan ada pengulangan perintah, berarti itu penting. Yosua itu kan dikasih area baru toh. Areanya banyak banget. Di pegunungan ini, di lautan ini, di wilayah ini. Kalau Tuhan hendak memperluas area kita, tiba-tiba nih engkau mengalami tekanan yang begitu besar, engkau belum pernah mengalami yang sebelumnya, ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Makanya Tuhan katakan kepada Yosua, Tuhan katakan kepada Anda dan saya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebanyak berapa? 4 kali. Gak ada namanya jaminan kalau dekat dengan Tuhan, doa sama Tuhan, terus gak ada persoalan. Gak kayak gitu Bapak Ibu. Makanya ada perintah Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Itu tugas kita. Bukan kita teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini rasanya? Tuhan kan udah ngomong. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu tugas kita. Yang buka pintu itu Tuhan. Yang buat kesembuhan itu Tuhan. Yang bayar utangmu itu Tuhan. Yang bayar semuanya itu Tuhan. Tugas kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Ini firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Kalau saat terdoa malas, ya gimana mau menyeberang sungai? Jangan pintu yang ada di pikiranmu itu, jangan pintu. Anda lihat gak? Pelari ya? Kalau lagi lomba lari gitu. Waktu sebelum lomba, pasti mereka latihan toh. Latihan lari, makanannya dijaga, berat badannya dijaga, pikirannya juga dijaga, harus tetap fresh, gimana caranya tetap sehat, kan gitu toh pelari itu. Dia latihan banyak, latihan angkat beban, latihan lari dari yang pendek ke jauh, lalu ke berapa kilo, gitu kan. Dia akan latihan terus. Sama, dalam kehidupan kita juga begitu. Ada nggak pelari tiba-tiba pengen jadi juara, nggak usah latihan? Diketawain sama dunia, saudara. Segala sesuatu, kita perlu latihan. Gesekan, tekanan, kehancuran, kegagalan, ditipu sama orang, itu semua latihan. Latihan mendengar suara Tuhan, latihan mengandalkan Tuhan, latihan percaya Tuhan, latihan waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Semuanya itu butuh latihan. Ora iso langsung jadi sarjana.
Untuk percaya Tuhan kita tuh butuh latihan loh saudara. Karena waktu kita mengatakan Tuhan aku percaya kepadamu, nanti dulu Tuhan akan uji kita, benar apa enggak? Namanya Bu Ana ini nih, percaya sama Tuhan. Benar apa enggak? Dokter Dani ini percaya sama Tuhan, diuji. Pintu tertutup, ditipu sama orang, dihancurkan orang, percaya Tuhan atau tidak? Semua butuh pengujian. Amin. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Seperti yang saya bilang. Waktu kita di dalam Tuhan, salah kalau sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak mau ngapa-ngapain, sedih terus-menerus. Itu salah. Itu salah berarti. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Segala perkara, jadi persoalan apa saja, kita tanggung di dalam Tuhan. Aku mau bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari Tuhannya kapan? Ya sekarang, ini loh hari Tuhan. Mari kita bersukaria. Jadi kalau kita sedih, kalau kita uring-uringan, berarti salah. Sampai nggak doyan makan, dikit-dikit ke dokter, sakit GERD lah, lambung lah, banyak sakit kepala, berarti salah. Tuhan suruh sukacita, kenapa kita overthinking? Tuhan suruh kita mengucap syukur, kenapa kita mengeluh terus? Yang salah tuh kita loh saudara. Bukan Tuhan nggak tolong, kita yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Makanya pikirannya jangan pintu terus. Pelari, dia tiap hari latihan. Waktu hari H, dia berkompetisi. Dia fokus. Fokus kemana? Dia nggak lihat kanan kiri, nggak lihat ke belakang terus. Dia fokus arahnya kemana? Dia lari, dia fokus lihat ke depan. Ada nggak pelari lihat kanan kiri belakang gitu? Nggak ada kan? Pelari akan lihat ke depan. Kita juga pelari. Lihatlah ke depan. Jangan tengok kanan, tengok kiri, apalagi lihat ke belakang. Engkau akan kalah. Kalau kebanyakan lihat kanan kiri, iblis tembak kamu. Kalah nanti. Makanya jangan cari khotbah yang meringankan. Jangan cari khotbah yang cuma nyenengin hati. Percayalah saudara, Anda nggak akan sembuh. Anda nggak akan pulih. Carilah pengajaran Tuhan tiap-tiap hari. Upgrade dirimu. Ya. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat Hana. Mau kayak apapun, dia tetap nyembah Tuhan. Jadi waktu pintu belum terbuka, nyembahlah Tuhan lebih lagi. Waktu semua jalan gak ada sama sekali. Waktu engkau kepepet gak bisa apa-apa lagi, nyembah Tuhan lebih. Jangan cuma doa semenit, 2 menit. Tuhan tolong saya, Tuhan urapi saya. Itu namanya nyuruh, bukan doa. How great it's our God. Sing with me, how great it's our God. And always sing, how great it's our God. Gak peduli tekanannya kayak apapun. How great is our God. Gak peduli, gak ada pintu ya terserah. Gak ada pertolongan ya terserah. Yang saya tahu, Tuhan Maha Besar. Amin. Bangunkan dirimu sendiri. Saya tiap hari nyembah Tuhan, saudara. Saya bangunkan diri saya sendiri. Tiap-tiap hari nyembah. Kalau engkau nggak nyembah dengan sungguh-sungguh, engkau cuma nyanyi doang, percuma.
Hidup kita itu seperti tanaman. Tanaman tanpa pupuk mati. Tanaman tanpa kau siram mati. Tanaman tanpa kau perhatikan mati. Hidup kita seperti tanaman. Tanpa doa, pujian penyembahan, tanpa firman Tuhan, mati. Banyak orang kaya mati. Banyak orang kaya hidupnya juga nggak rukun. Mati. Banyak orang kaya, anak-anaknya berantakan, nggak karu-karuan. Mati. Jadi siapa bilang bahwa uang segalanya? Saya melayani banyak orang-orang kaya, mengalami kematian dalam arti tanda kutip. Saya katakan bahwa doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, itu seperti memupuk tanaman tiap-tiap hari. Punyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya mendisiplinkan diri, saudara. Tiap hari bangun pagi, mau siang, mau malam, mau sore, mau apa saja. Mau di mobil, mau di jalan, lagi jalan kaki, lagi jogging, lagi apa. Saya mendisiplinkan diri, nyembah. Enak hidupmu. Hatimu penuh dengan ketentraman. Hatimu penuh dengan ucapan syukur. Kalau udah kayak gitu, iblis mau intimidasi kayak apa? Aduh, Kathy aja banyak nyembah Tuhan. Gimana ya? Gimana caranya mengintimidasi Kathy ya? Iblis, biarkan iblis yang mikir panjang. Kita biasa aja, kita nyantai aja. Biarkan iblis yang cari perkara, biarkan dia aja. Ngapain kita yang mikir? Hidup cuma sekali kok banyak pikiran. Ya, Hana dengan pedih hati berdoa kepada Tuhan sambil nangis. Ora popo Anda nangis tapi di hadapan Tuhan. Jangan nangis di depan manusia. Nggak usah cari validasi, nggak usah cari pertolongan orang lain, nangislah di hadapan Tuhan. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi ia memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lihat, Hana bernazar. Hati-hati kalau mau bernazar. Jangan gampang mengatakan, Tuhan kalau engkau tolong aku akan melayani. Tuhan kalau engkau tolong aku, kalau engkau sembuhkan aku akan melayani. Nggak usah janji yang kayak begitu. Kalau engkau sendiri nggak bisa menepati. Bangun pagi aja susah kok mau janji sama Tuhan. Hana tahu siapa dirinya. Hana tahu siapa dirinya. Dia katakan bahwa nggak ada apa-apanya aku ini. Biarkan hidupku kuberikan kepadamu, ya Tuhan. Ini dengan kata lain Hana tuh kayak gitu. Dia nggak cari kekayaan, dia nggak cari popularitas. Dia pengen anak, dan anakku nanti aku akan persembahkan untuk Tuhan. Adakah kita memiliki kualitas kehidupan Tuhan? Biarlah hidupku hanya untuk memuliakanmu. Biarlah hidupku hanya untuk menyenangkanmu. Biarlah hidupku ya Tuhan, hanya untuk Tuhan semata. Ada nggak doamu kayak begini? Ini bicara tentang kualitas loh saudara. Betapa banyak Tuhan mengajarkan Hana. Waktu Hana dinyatakan mandul, perubahannya banyak banget. Yang pertama, dia sujud menyembah Tuhan. Yang kedua, dia tetap cari Tuhan apapun keadaannya. Yang ketiga, pintu terbukanya apa? Tuhan membentuk karakter Hana. Dia nggak cuma minta anak, tapi dia juga mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, termasuk anaknya. Adakah pendapatanmu, hasil kekayaanmu, kau berikan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah hasil dari engkau kerja, hasil engkau berusaha, adakah kau persembahkan untuk Tuhan? Kalau engkau sudah sehat, diberkati oleh Tuhan, adakah tubuhmu ini kau pakai untuk memuliakan Tuhan? Banyak daripada kita, begitu sudah kaya, hilang. Begitu sudah jawaban doa diberikan, hilang. Posisi pekerjaan sudah tinggi, hilang. Makanya hidupnya nggak pernah berubah.
Hana mempersembahkan anak laki-lakinya, dia udah ngomong, Tuhan, nanti kalau anakku lahir, kalau Tuhan berkati aku, biarlah anakku ini kupersembahkan kepadamu. Jangan sampai hidup kita diberkati Tuhan, lalu berkat itu kau makan sendiri. Maaf ya, berkat itu akan jadi penyakit. Berkat itu akan membawa celaka dalam hidup kita. Karena apa? Kau makan sendiri. Orang kalau makan nggak tahu aturan, jadi gemuk nggak? Gemuknya nggak sehat. Makanannya makanan yang nggak bergizi semua, jadi penyakit apa enggak? Demikian pula kita. Kalau engkau diberkati Tuhan, jangan bawa makan sendiri. Jadi penyakit itu nanti. Diberkati itu untuk memberkati, ojo pelit. Ojo pelit. Nggak ngomong tentang uang. Tubuh kita, waktu kita, hidup kita, uang kita, jabatan kita, persembahkan untuk Tuhan. Jangan pelit. Kita hidup mau apa sih? Kita hidup untuk apa? Kita sudah menikmati banyak daripada Tuhan. Pertanyaannya, kita sudah memberi apa untuk Tuhan? Kalau sampai kita pelit, kebangetan, saudara. Kalau kita pelit, kebangetan. Kalau baru banyak masalah aja ketok pintu, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Lalu malaikat surganya gini, alah kamu aja pelit banget. Giliran bangkrut, cari Tuhan. Kehilangan pekerjaan, baru cari Tuhan. Anak sakit penyakit, baru cari Tuhan. Hei, kemana aja lo selama ini? Kok pelit? Malaikat Tuhannya ngomong kayak gitu. Terus kita ngomong apa, saudara? Tuhan buka pintu supaya apa? Ngerti. Selama ini cara kita hidup udah salah kaprah. Ayo bertobat. Hana mempersembahkan hidupnya, hatinya untuk Tuhan. Persembahkan hidup kita. Ya, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Eli ini kan sebenarnya adalah imam toh. Bagaimana seorang imam yang tiap-tiap hari doa, pujian penyembahan, tapi nggak peka suara Tuhan, matanya nggak tajam. Tuhan pengen banget kita itu belajar mendengar suara Tuhan, peka dalam melihat ke depan. Anda dan saya lagi diajarin sama Tuhan peka, baik telinga maupun mata. Supaya nggak sama kayak Eli ini. Orang berdoa kok dibilang mabuk. Ketika pasanganmu mentertawakanmu waktu engkau doa, doa aja terus. Pasanganmu lagi buta dan tuli. Waktu engkau lagi doa puji nyembah Tuhan, lalu tiba-tiba engkau ditipu sama orang, engkau lagi diperlakukan orang dengan tidak baik, berdoalah terus. Ampunilah kesalahan orang-orang yang melukai hatimu. Lepaskanlah berkat bagi orang yang menipu keuanganmu. Berdoalah terus. Tuhan lagi buka pintu. Pintu apa? Pertobatan. Pintu apa? Perubahan karakter. Pintu apa? Kita jadi bisa nyembah. Kita jadi bisa bersyukur. Kita menanti-nantikan Tuhan. Itu perubahan karakter, saudara. Itulah pintu yang dibuka sama Tuhan. Jadi nanti waktu kita ada tekanan kehidupan, kita bisa tersenyum. Makanya kayak sekarang ini, saya bisa tersenyum. Gak masalah. Mau dijawab Tuhan, gak mau dijawab Tuhan. Saya gak masalah. Berapa banyak kita itu ditolong sama Tuhan. Saya nggak pernah ngomong apa-apa sama Tuhan, saudara. Kalau waktunya diberkati, ya diberkati aja. Yang penting benar. Selama hidup kita benar-benar aja. Benar. Selama hidup kita benar, Tuhan akan memberkati kita. Otomatis, nggak usah minta. Ya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu. Makin tidak tajam kan Eli ini. Buat apa doa pujian penyembahan kalau hidup kita nggak berubah? Percuma. Buat apa doa pujian penyembahan? Bangun pagi-pagi, buka YouTube, buka Zoom, muji nyembah Tuhan, tapi kalau karakter kita nggak terbentuk, percuma. Ubah hidup.
Jangan dikit-dikit minta tolong orang, dikit-dikit pinjaman online, dikit-dikit gesek kartu kredit, nggak punya duit gesek kartu kredit. Apa perubahan kehidupan kita itu loh apa? Dikit-dikit minta bantuan orang, dikit-dikit cari pendeta, doakan saya, doakan saya. Loh, hasil saat teduhmu itu loh apa? Kalau dikit-dikit cari orang, dikit-dikit cari orang. Loh, kita tuh bertumbuhnya kapan? Bertumbuhnya kapan? Kalau kita bisa ngajarin anak, anak akan belajar daripada kita. Hari-hari ini Tuhan banyak mengajarkan kepada kita. Banyaklah belajar. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau pintu semua tertutup, biarkan saja. Yang penting karakter kita terbentuk, kita ngikutin aturannya Tuhan, jangan ikutin aturan kita. Orang yang hidup di dalam bumi, langit dan bumi, sapa sing nyiptakeun? Tuhan toh. Masa kita yang ngatur-ngatur Tuhan? Ya ndak toh? Kita yang harus ngikutin aturan mainnya Tuhan, saudara. Makanya kalau Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Sudah tunggu. Saya tahu rasanya menunggu itu nggak enak. Saya tahu rasanya disakiti itu nggak enak. Saya tahu rasanya bagaimana dihancurkan orang itu rasanya nggak enak. Saya tahu. Makanya sekarang saya bisa ngomong kepada saudara karena saya sudah melalui semuanya itu banyak. Makan garamnya udah banyak. Makanya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan banyak sekali memberikan kita pertolongan. Gak mungkin kita ditinggalkan. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana tetap konsisten. Menjaga dirinya, gak jatuh dalam dosa. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jatuh dalam dosa, iblis bisa buat kita malas ketemu Tuhan. Iblis bisa membuat kita sibuk. Iblis bisa membuat kita bingung. Agar supaya apa? Kita tidak cari Tuhan. Makanya kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, kita nggak kenal cara kerja iblis, kita gampang diombang-ambingkan oleh intimidasi setan. Kalau Anda udah mulai sibuk, nggak ada waktu untuk Tuhan, berarti ada yang salah. Kalau sampai doa pagi, engkau udah mulai nggak bergairah, engkau lagi salah di situ. Balik lagi. Kembali ke posisi awal. Nyembahlah Tuhan tiap hari. Hana konsisten. Dia katakan, saya nggak mabuk anggur, Eli. Saya hanya nyembah Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saya mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Hana tetap konsisten di dalam dirinya sendiri. Sekalipun doaku belum dijawab, saya tetap menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga cara saya punya kehidupan. Saya tidak mau ngomong kasar, saya tidak mau ngomongin orang, saya tidak mau julid, saya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Ini loh kayak gini. Jadi Tuhan buka pintu kalau karakter kita terbentuk terlebih dahulu. Mujizat itu buat Tuhan gampang, saudara. Gampang banget. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Gak usah cari pembelaan di depan orang. Saya itu paling sering diajar sama Tuhan, saudara. Gak usah cari pembelaan. Biarkan waktu Tuhan yang berbicara. Saya belajar di fase ini sering sekali. Bahkan hari-hari ini saya masih diizinkan Tuhan ngalamin itu. Kalau kayak gitu tuh kan gak enak toh ya. Pengennya membela diri gitu ya. Tapi Tuhan katakan apa? Waktu Tuhan, udah diam. Jadi gak usah butuh validasi orang. Gak usah ingin menunjukkan bahwa aku ini doa. Aku ini baik. Aku ini nih saleh. Gak usah pamer. Gak usah. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi waktu kita kualitas doa kita, biarkan Tuhan yang kasih penilaian. Makanya saya suka sekali menyebutnya apa? Rapot kehidupan. Rapot kehidupan itu antara kita dan Tuhan. Bukan antara kita dengan orang.
Orang mau menilai kita jelek, tapi kalau Tuhan menilai bagus, berarti orang itu yang bermasalah, bukan kita. Jadi rapot kehidupan itu biarkan Tuhan yang isi. Caranya bagaimana? Konsisten dalam doa, pujian, penyembahan. Tetap mengandalkan Tuhan ini loh, kayak yang dilakukan Hana ini. Makanya Hana tetap konsisten kan dengan dirinya sendiri. Gak apa-apa, aku mandul gak apa-apa. Sampai dia katakan apa? Di ayat yang ke-11. Maka aku akan memberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Anakku itu akan kuberikan kepadamu. Padahal jelas-jelas dia itu dinyatakan mandul. Tapi mulutnya tetap mengatakan apa? Tuhan, seandainya engkau memberikanku anak, aku akan memberikan anakku itu kepadamu. Artinya apa toh? Hana beriman. Hana beriman. Pintu mujizat akan terbuka tergantung imanmu seperti apa. Tergantung iman kita sebesar apa. Tuhan terlalu banyak melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Tergantung imanmu seperti apa. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Eli ini kayak ngenyek sebenarnya. Kalimatnya kayaknya benar, tapi sebenarnya Eli ini ngenyek. Gak apa-apa. Doamu kayak disepelekan sama orang. Gak apa-apa. Engkau disepelekan orang, engkau dianggap gak bisa, engkau dianggap, alah apaan sih doa-doa, gak usah doa-doa lah. Biarkan saja orang ngomong kayak begitu. Konsisten di hadapan Tuhan. Tetap nyembah Tuhan, apapun keadaannya. Amin. Ya, ayat yang terakhir, lihat yang ke ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, lihat, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Anda tahu gak siapa Samuel ini? Samuel ini dipersiapkan Tuhan menjadi seorang nabi. Samuel ini nabi, saudara. Makanya proses yang besar untuk sesuatu yang besar. Kalau pikiranmu hanya supaya bisa bayar utang, supaya sakitmu sembuh, supaya keluargamu pulih, kalau cuma seperti itu, engkau tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Pikirannya jangan materi. Pikirannya jangan cuma sembuh. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yaitu pikirannya Tuhan yang perlu kita pikirkan. Hana berjuang untuk mendapatkan anak. Dan Tuhan melihat hasilnya doa pujian penyembahannya Hana itu. Maka Tuhan kasih reward seorang Samuel. Dan Samuel itu dipersiapkan Tuhan menjadi seorang nabi. Apa enggak keren itu? Apa enggak dahsyat itu? Makanya pikirannya jangan materi. Murah, terlalu murah itu. Pikirannya jangan sembuh. Terlalu murah. Tapi pikirkanlah bagaimana kita berguna buat Tuhan. Bagaimana kita berguna buat sesama. Soal kau makan, soal pakaian, soal apa yang kau minum. Tuhan Allah yang menyediakan. Nggak usah mbok minta lagi. Waktumu habis kalau untuk urusan kayak gitu. Tapi pikirkanlah bagaimana hidup kita berguna buat banyak orang. Amin. Jadi Tuhan buka pintu apa? Yang pertama, lakukan ini. Sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban. Yang kedua, tanda bahwa Tuhan hendak tanda bahwa Tuhan hendak membuka jalan, yaitu tandanya semua tertutup. Tuhan membentuk kita terlebih dahulu sebelum pintu terbuka. Yang keempat, Tuhan mengubah hidup kita supaya kita jadi suka berdoa. Lalu yang kelima dikatakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, izinkan Tuhan yang buka pintu semuanya. Ayo doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Lagi katakan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara,
Saya merasakan yang ikut live ini, banyak sekali yang diizinkan Tuhan, semua pintu tertutup. Bahkan bisnismu yang gede banget tiba-tiba hancur berantakan. Tuhan hendak membuka pintu. Tapi pikiranmu jangan pikiran materi. Yang ikut live ini sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi seperti Hana. Yang mengandalkan Tuhan. Yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mari pagi hari ini koreksi masing-masing. Cara doa yang salah, cara nyembah Tuhan yang salah, cara hidup yang salah. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan hendak mengubah kehidupan kita semua. Tuhan hendak mengajar banyak dalam hidup kita semua. Izinkan Tuhan mengubah kita. Mau apa saja Tuhan, silakan Tuhan. Mau apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, silakan Tuhan. Engkau mau kayak apa, silakan Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, hidup kami adalah miliknya Tuhan. Silakan Tuhan mau membentuk kami seperti apapun yang Tuhan mau. Monggo ya Tuhan, silakan ya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya untuk kesenangan hati Tuhan. Ambil alih hidup kami. Ambil alih hidup keluarga kami. Ambil alih hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami merelakan diri kami dibentuk. Kami merelakan diri kami berada di lembah untuk pembentukan kami. Kami rela ya Tuhan. Buat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Wow. Saya merasakan Tuhan melawat, saudara. Wow. Tuhan hendak mengubah hatimu. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo, angkat tanganmu sama-sama. Ini kami. Ini hidup kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Pembentukan Tuhan mengubahkan hidup kami. Pembentukan Tuhan mengubahkan keluarga kami. Pembentukan Tuhan mengubah seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Semangat ya. Saya percaya Tuhan masih melawat saudara. Gak apa-apa. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan sedang mengubahkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Sampai ketemu besok pagi ya. Shalom semuanya. Tuhan berkati.